Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo kini sedang bertarung dengan seorang hunter berdarah dingin bernama Taisik. Sistem darurat muncul, berisikan misi untuk membunuh orang yang membahayakan nyawa player. Jinwoo berkata, kini tidak ada alasan lagi untuk tidak membunuhmu. Pertarungan super cepat terjadi. Bisa dibilang ini adalah pertarungan sesama hunter tipe assassin, yaitu hunter yang mengkhususkan diri pada kelincahan, kecepatan, dan permainan pisau. Skill sprint diaktifkan. Gerakan Jinwoo semakin cepat. Kali ini Taisik tidak bisa menghindarinya. Taisik tergores, skill paralisis diaktifkan, skill blade juga diaktifkan. Di sana ia terdiam dan berkata, efek pisaumu menarik juga, tapi kau harus melihat juga skillku. Dari tubuhnya keluar cahaya, efek racun berhasil dinetralisir. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang, keberadaannya sekarang tidak terlihat. Jinwoo panik mencari keberadaannya. Beruntung Jinwoo masih bisa menangkis. Dengan tubuh yang tak terlihat, Taisik berkata, inilah skill terhebatku, Still. Tak ada yang pernah selamat dari kemampuanku yang satu ini. Kaki Jinwoo tersayat, membuatnya tidak bisa bergerak. Taisik datang dan bersiap memberikan serangan terakhirnya. Tapi dengan cepat, skill recovery Jinwoo diaktifkan. Dengan sekejap mata, lukanya menghilang. Taisik lagi-lagi heran dengan kemampuannya. Jinwoo bangkit, kini nalurinya semakin tajam. Skill steal kembali dipakai, tapi kali ini Jinwoo berhasil menangkis semua arah serangan Taisik. Jinwoo tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan naluri membunuh dari Taisik yang membuatnya tahu kemana arah serangannya. Taisik menyerang tepat di depan. Jinwoo membuka matanya. Skill Bloodlust diaktifkan. Seketika tubuh Taisik terdiam. Ia sekarang berada di alam bawah sadarnya. Di sana ia melihat sebuah kegelapan tidak berujung. Taisik ketakutan dan dengan mudah Jinwoo berhasil menusuknya. Di ujung kematiannya Taisik berkata, siapa kau sebenarnya? Seorang hunter tipe assassin yang mempunyai kemampuan healer dan efek buruk. Aku tidak pernah mendengar tentang itu. Bayanganmu terhubung dengan kegelapan. Mulut besarnya terus mengoceh. Skill paralisis diaktifkan. Skill blade juga diaktifkan. Taisik lalu berhasil dikalahkan. Pesan dari sistem muncul. Misi selesai. Hadiah akan diberikan. Sebuah item lalu didapatkan Jinwoo. Itu adalah sebuah batu yang berisikan kekuatan lawan yang sudah dikalahkan. Dengan menghancurkan batu itu, skill yang tertanam dari batu ini akan diterima player. Setelah pertarungan selesai, Tuan Son dan Juhi menghampiri Jinwoo dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Tuan Son berkata, apa yang akan kau lakukan sekarang? Jinwoo bilang, aku akan mengalahkan bosnya dulu dan menutup Dongyeon ini selamanya. Tuan Son lalu berkata lagi, baiklah, aku akan menunggu di luar dan kita akan melaporkan ini ke serikat bersama-sama. Jinwoo beranjak dan tak diduga ada satu orang narapidana yang masih hidup dan pura-pura mati. Jinwoo lalu membawanya bersama ke ruangan bos. Jinwoo lalu berkata, tebuslah semua kelakuan jahatmu di sini. Aku tidak akan membawa orang kejam sepertimu keluar. Para goblin menyerangnya hingga tewas. Setelah itu dengan mudah Jinwoo mengalahkan bosnya. Dongyeon itu kini tertutup selamanya. Berita kematian Taisik langsung tersebar. Wakil ketua serikat datang ke lokasi dan bertanya, hal apa yang sudah terjadi di dalam Dongyeon? Ia tak percaya. Seseorang seperti Taisik yang brutal itu bisa dikalahkan. Jinchul bertemu Jinwoo lagi dan hampir tidak mengenalinya karena perubahan fisiknya yang cukup jauh. Jinwoo melihat aura kekuatannya. Jinwoo bilang dalam hati, orang ini kuat, mungkin rank A. Aku yang sekarang tidak akan mampu melawannya. Jinchul di sana berkata, serikat sudah mengurus orang yang menyuruh Taisik untuk segera ditangkap. Maafkan anggota kami Taisik yang mencoba melukai kalian. Sungguh itu di luar pengawasan kami. Aku juga sekarang ingin tahu siapa yang telah membunuh Taisik di dalam Dongyeon. Jinwoo dalam hati berpikir, mungkin perjalanan bertarungnya harus sampai di sini dan harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Tapi dengan tegas Tuan Son berkata, akulah yang telah membunuh Taisik. Aku adalah hunter rank C, tapi aku dibantu oleh seorang hunter healer rank B. Jinchul lalu berkata, baiklah Tuan Song, sekarang ikutlah denganku bersama dengan yang lain untuk mengisi laporan penyidik. Jinwoo lalu sempat berbicara pada Tuan Song, kenapa kau berbohong dan melindungiku? Tuan Song menjawab, aku berpikir kau memiliki alasan mengapa kau menyembunyikan kemampuanmu. Teruslah berjuang, setidaknya inilah yang bisa kulakukan sebagai rasa terima kasihku, karena kau telah menyelamatkan nyawaku 2 kali.
Sebelum para penyidik itu pergi, Jinchil berkata kepada Jinwoo, "Aku tidak akan mencurigai apa-apa darimu, tapi kau harus berhati-hati sekarang. Karena mungkin nyawamu dan Jinho dalam bahaya. Karena seorang hunter rank S bernama Hwang Dongsu mungkin akan melakukan balas dendam kepada kalian karena mengetahui kakaknya telah terbunuh." Mereka semua selesai melakukan penyidikan. Sebelum mereka berpisah, Juhi ternyata masih menyimpan kenang-kenangan yang diberikan Jinwoo. Di sana ia mengembalikannya lagi. Di sana juga mereka sedikit bernostalgia. Juhi lalu berkata, "Aku adalah orang yang penakut untuk menjadi seorang hunter. Mulai sekarang, aku memutuskan pensiun dari dunia hunter dan akan kembali ke kampung halamanku. Aku berterima kasih banyak kepadamu karena telah menolongku." Di sana Jinwoo bisa menerima keputusannya. Juhi lalu mengucapkan salam perpisahan dan pergi meninggalkan Jinwoo. Rencana Jinwoo dan Jinho untuk membuat guild telah dimulai. Mereka berdua kini merekrut 8 hunter baru. Tanpa diduga, mereka semua adalah hunter yang bermasalah. Ada yang terluka, pemabuk, anak sekolahan, dan lain-lain. Hal itu membuat Jinwoo geleng-geleng kepala. Jinho lalu bilang kepada mereka, "Sekarang kalian hanya perlu menunggu di luar sampai kita berdua kembali dari dalam Dungeon. Kalian hanya pelengkap syarat 10 hunter dari peraturan serikat. Sesuai kontrak, kalian masing-masing akan mendapatkan uang 3 juta won setiap raidnya. Dan jangan bilang siapapun mengenai apa yang kalian lihat dan dengar selama raid." Mereka semua bingung, apakah mereka benar-benar kuat karena berani masuk Dungeon rank C hanya berdua. Mereka berdua masuk ke dalam Dungeon. Hunter sisanya menunggu di luar. Dan dalam waktu yang singkat, mereka berhasil keluar Dungeon. Para hunter yang menunggu di luar kaget melihat Dungeon itu akan tertutup selamanya. Pertanda bos telah dikalahkan. Mereka tidak percaya melihat semua ini. Jinho dengan semangat bilang, "Ayo kita menuju 2 Dungeon selanjutnya." Ternyata semua Dungeon rank C telah dibeli oleh Jinho dari serikat dengan harga yang mahal. Jadi guild lain atau siapapun tidak mempunyai hak untuk memasukinya. Kelakuan Jinho sontak membuat geger orang-orang di departemen guild. Salah satunya adalah seorang penyidik hunter dari guild White Tiger. Ia berkata, "Apa-apaan semua ini? Cari tahu tentang mereka berdua." Setelah mengetahui tentang Sung Jinwoo, penyidik itu bilang ada yang tidak beres dengannya. Seperti apa kekuatannya? Ia berpikir ini bisa menjadi lahan bisnis. Dia pasti menyembunyikan kemampuan yang hebat. Dia berkata kepada asistennya, "Kita harus menemui Sung Jinwoo. Pertama, kita harus intai dirinya dulu." Jinwoo melakukan raid keduanya. Di dalam Dungeon kali ini, ia telah mempunyai skill steal berkat kemenangan melawan Taisik. Dengan mudah para monster itu dikalahkan, levelnya terus naik. Skill baru juga ia dapatkan, bernama Vital Strike. Ini merupakan skill aktif yang bisa mengincar dan memberikan serangan yang fatal pada area vital musuh. Skill baru yang kedua adalah Advanced Dagger Art, di mana akan menambah kemampuan berpisau dan meningkatkan serangan pada pisaunya. Semakin ia bertarung, semakin levelnya terus naik dan bertambah kuat. Para monster itu bahkan sekarang takut dengan hanya melihatnya saja. Sebuah pesan dari sistem muncul, berisikan tawaran untuk melakukan misi misterius. Jinwoo bertanya-tanya, misi apa ini sebenarnya? Karena tidak biasa mendapatkan ini. Levelnya kini 39, dengan sejumlah kekuatan yang terus meningkat. 2 orang penyelidik dari guild White Tiger itu lalu sampai di tempat Red Jinwoo. Ia heran melihat hunter lainnya sedang bersantai-santai di luar. Ini lebih tepat disebut taman bermain. Seorang hunter bocah perempuan lalu berkata, "Kalian dilarang masuk ke sini. Kami hunter yang sedang menunggu ketua kami keluar dari Dungeon." Dan tak lama, Jinwoo dan Jinho keluar dari dalam Dungeon. Dan lagi-lagi, Dungeon itu tertutup selamanya. Penyidik itu kaget dengan apa yang ia lihat. Instingnya tidak salah kepada Jinwoo. Dengan segera, penyelidik itu menghampiri Jinwoo dan berkenalan. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah kafe. Tanpa basa-basi, penyidik itu bilang, "Maukah kau bergabung dengan guild White Tiger? Kita akan membayar 2 kali lipat dari yang diberikan Jinho." Jinwoo lalu berkata, "Apa kamu mampu membayar 600 miliar? Karena Jinho membayarku 300 miliar. Penyidik itu syok mendengar fakta itu dan bilang, "Itu di luar kemampuan kami." Jinwoo lalu pergi. Tapi di sana, ia curiga kenapa tiba-tiba dia mengajaknya bergabung. Ia mengaktifkan skill stealnya dan menggores mukanya. Dengan tubuh tidak terlihat, Jinwoo bertanya,
"Apa kau sudah menyelidiki tentangku? Apa yang kamu tahu?" Penyidik itu menjawab, "Aku menyadari kau mempunyai kekuatan yang hebat. Karena tidak mungkin secara kebetulan kau bisa selamat dari 3 peristiwa besar. Dan kau menyelesaikan Donggyeon Rengche dengan cepat. Jelas itu bukan kekuatan biasa. Kau pasti menyembunyikan kekuatanmu." Jinwoo lalu berkata, "Siapa yang mengetahui lagi tentangku?" Ia menjawab, "Hanya aku dan asistenku." Jinwoo lalu bilang lagi, "Aku tidak ingin orang lain tahu tentang kemampuanku. Kau harus merahasiakan semua ini." Ternyata kecepatan Jinwoo menyelesaikan Donggyeon membuat kegaduhan Gui lain. Penyidik itu tidak bisa melakukan raid untuk anggotanya. Jinwoo lalu meminta maaf karena sudah melakukan kegaduhan. Ia lalu berniat untuk menjual 3 gerbang Rengche yang kita miliki dengan harga yang mahal. Dan dengan terpaksa, penyidik itu pun menyetujuinya. Jinwoo pergi, tapi sebelum itu, ia memberikan sebuah item untuk menyembuhkan luka di pipinya. Tak lama Jinwoo memberi pesan kepada penyidik itu. Walaupun sempat kesal karena harus mengeluarkan uang untuk membeli Donggyeon, tapi itu sangat sebanding karena bisa mendapatkan nomor telepon Jinwoo. Jinwoo lalu teringat dengan misi misterius yang dia terima. Ia lalu pergi sendiri masuk ke dalam sebuah pegunungan. Sebuah gate yang berbeda dari umumnya muncul. Tanpa rasa ragu, ia memasukinya. Setelah melalui gerbang, kini ia berada di ruangan besar layaknya istana. Jinwoo dihadapkan dengan prajurit berpakaian besi. Pesan dari sistem muncul, "Anda tidak dapat meninggalkan Donggyeon sebelum mengalahkan semua monster. Di area ini, obat, toko dari sistem akan terkunci. Tidak ada recovery setelah kenaikan level." Jinwoo berpikir, ia harus bisa mengatur energinya agar tidak habis. Jinwoo lalu melawan prajurit itu dengan mudah. Ia heran, kenapa bisa semudah itu dikalahkan. Tidak ada kemampuan spesial dari prajurit ini, hanya memiliki baju besi yang keras, dan pergerakannya pun lambat. Sebuah item didapatkan Jinwoo berupa baju besi yang bisa menambah kemampuan bertahan. Ia juga mendapat sebuah kantung berisi 30.000 emas setelah mengalahkan prajurit ini. Dari kejauhan, para prajurit itu terus berdatangan dengan jumlah yang banyak. Tanpa rasa ragu, Jinwoo mulai menyerang. Jinwoo dikagetkan dengan sebuah serangan tidak terlihat. Ia terkejut, ternyata ada juga monster bertipe assassin yang memiliki kemampuan stealth. Ia berkata, "Ini sangat merepotkan." Dari arah atas, juga kini telah datang penyihir dengan kekuatan api. Jinwoo semakin panik. Dari arah yang berbeda, terlihat juga para pemanah yang siap menyerang Jinwoo dari jauh. Jinwoo lalu merasa tempat ini sangat berbahaya. Tapi ia tidak ada pilihan selain harus mengalahkan mereka semua. Sejenak Jinwoo berpikir, ia harus menggunakan skill yang berbeda untuk setiap monster agar lebih efisien dalam setiap serangannya. Skill Vitality Strike untuk penyihir, Strength untuk ksatria, Sense untuk assassin, kelincahan untuk pemanah. Jinwoo kelabakan karena ia harus cerdas dan cepat memanfaatkan skillnya dalam pertarungan kali ini. Dan penyesalan menghinggapi Jinwoo karena ia tidak terlalu sering menambahkan poin yang diberikan sistem untuk kepintaran. Jinwoo memulai serangannya. Beberapa monster berhasil ia tumbangkan. Semakin lama ia bertarung, semakin ia kehabisan energi. Dan monster-monster yang harus dihadapinya tak kunjung juga cepat bisa dikalahkan. Bahkan saat Jinwoo hendak tidur untuk memulihkan energinya, mereka tidak memberi kesempatan. Dengan energi yang tersisa 66, dengan susah payah, Jinwoo berhasil mengalahkan semua monster yang menyerang secara bersamaan. Sistem lalu memberinya mineral untuk mengatasi kelelahannya, dan beberapa item didapatkan Jinwoo dalam pertarungan kali ini. Ia juga mendapatkan emas yang melimpah. Dengan stamina yang sudah pulih, ia terus berjalan dan tiba di sebuah gerbang di mana ia merasakan hawa dingin yang membuat jiwanya merinding. Ia membukanya. Ia sadar sekarang ia tengah berada di ruangan raja. Seorang prajurit berbaju besi merah datang menyambut. Itu adalah penjaga ruangan ini. Melihat prajurit di hadapannya, Jinwoo teringat sensasi menakutkan saat berada di Donggyeon Ganda. Ksatria itu bernama Blood Red Commander Igris, seorang monster ksatria yang melindungi kursi kosong. Jinwoo menatapnya dan merasakan aura kekuatan yang tinggi pada ksatria ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.